Tuhan, tiba saatnya untuk kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mohon kepadamu agar apa yang kami baca dan dengar jangan berlalu begitu saja, tetapi mendapat tempat yang layak dalam hati kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarlah sambut doa kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal 11 ayat 24. Di bawah perikop pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mengambil sebuah tema, yaitu kekuatan dalam doa. Markus 11 ayat 24 ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa doa bukan sekedar ritual atau kebiasaan rohani, melainkan sebuah sarana yang penuh kuasa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa, kita bukan hanya menyampaikan permohonan, tetapi juga membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Namun, yang memiliki kekuatan bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan doa yang disertai dengan iman. Terkadang kita merasa ragu terhadap efektivitas doa kita. Kita bertanya-tanya apakah doa kita benar-benar didengar atau apakah Tuhan akan menjawabnya. Namun, Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa kita berdoa dengan keyakinan penuh. Dalam Markus 11 ayat 24 ini, kita tidak hanya diperintahkan untuk berdoa, tetapi juga untuk percaya bahwa doa kita telah dikabulkan. Ini berarti bahwa kita harus memiliki keyakinan sebelum melihat hasilnya. Iman bukan menunggu bukti, tetapi percaya lebih dulu bahwa Tuhan sudah bekerja. Salah satu contoh kekuatan doa dalam Alkitab adalah kisah Hana. Hana ibu Samuel. Ia berdoa dengan penuh iman dan keyakinan, meskipun dalam keadaan mandul dan terus diejek oleh penina. Hana tidak hanya mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, tetapi juga percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya. Dan pada akhirnya Tuhan menggenapi doanya dengan memberikan seorang anak, yaitu Samuel, yang menjadi nabi di Israel. Dan ini membuktikan bahwa doa yang disertai iman membawakan hasil yang luar biasa. Namun ada kalanya Tuhan tidak datang secepat yang kita harapkan. Dalam momen-momen seperti ini, kita harus tetap bertekun dalam doa dan tidak kehilangan pengharapan. Tuhan menjawab doa kita dengan 3 cara, yaitu ya, tidak, atau tunggu atau bersabar. Jika doa kita belum dijawab, itu bukan berarti Tuhan
tidak mendengar, tetapi mungkin dia lebih mengajarkan kesabaran atau mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9, di situ Tuhan berkata bahwa rancangannya jauh lebih tinggi daripada rancangan manusia. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa setiap jawaban Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Selain percaya, kita juga harus berdoa dengan hati yang bersih. Kalau kita baca dalam Markus 25 ayat setelah Markus 24, di situ mengingatkan kita bahwa saat berdoa kita harus mengampuni orang lain. Hati yang penuh kepahitan, dendam atau kebencian itu bisa menjadi penghalang bagi doa kita. Doa yang berasal dari hati yang tulus dan penuh kasih bisa doa yang kuat berasal dari hati yang tulus dan penuh kasih. Oleh karena itu, sebelum datang kepada Tuhan, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa tidak menyimpan kebencian di dalam hati kita. Kekuatan doa juga terletak pada kesetiaan kita dalam berdoa. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 8, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang janda yang terus-menerus meminta keadilan kepada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Karena kegigihan akan janda itu, akhirnya hakim itu mengabulkan permohonannya. Yesus menggunakan kisah ini untuk mengajarkan bahwa kita harus berdoa tanpa jemu-jemu. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum terlihat. Tuhan menghargai ketekunan dan kesetiaan kita dalam mencarinya. Lebih dari itu, doa bukan hanya tentang meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi juga mengubah hati kita. Saat kita berdoa dengan tekun, kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin memahami kehendak-Nya. Dalam proses ini, kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan menemukan ketenangan dalam hadirat-Nya. Doa bukan hanya tentang meminta perubahan dalam situasi kita, tetapi juga membiarkan Tuhan mengubah diri kita agar semakin serupa dengannya. Kekuatan doa juga mengalahkan kuasa kegelapan. Dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan roh-roh jahat. Doa adalah senjata rohani yang ampuh untuk melawan segala bentuk godaan dan serangan musuh. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga mendeklarasikan kuasanya atas hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kekuatan doa dalam menghadapi tantangan apapun
dan pergumulan hidup kita. Sebagai orang percaya, kita harus menjadikan doa kita sebagai gaya hidup, bukan hanya sebagai solusi darurat saat kita menghadapi masalah. Kadang kita berdoa karena hanya membutuhkan sesuatu. Setelah kita mendapat itu, kita tidak mau berdoa lagi atau jarang-jarang berdoa. Doa bukan hanya sebagai solusi darurat saat kita menghadapi masalah. Oleh karena itu, kita harus berdoa dalam situasi apapun. Doa adalah napas kehidupan rohani kita. Tanpa doa, iman kita akan melemah dan kita akan mudah terbawa arus dunia. Sebaliknya, dengan hidup dalam doa, kita akan semakin kuat, penuh damai, dan mampu menghadapi segala tantangan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita menghidupi firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 24 dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan iman, dengan hati yang bersih, dengan ketekunan, dan dengan penyerahan penuh kepada kehendak Tuhan. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan menghalangi kuasa doa dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah Allah yang setia dan berkuasa. Ketika kita datang kepadanya dengan iman yang teguh, kita akan melihat bagaimana tangannya bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya serahkan kepada MC. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap teman-teman semua sudah mendapat berkat lewat daripada renungan firman malam ini, bahkan punya motivasi dalam hidup kita masing-masing untuk tetap setia dalam doa dan menjadikan doa itu sebagai cara hidup kita di hadapan Tuhan. Dan seterusnya sebelum kita masuk